Ayo buruan ke warung, Kar, buruan. Ya, saya lupa nggak bawa dompet, Bu. Ibu, itu Ratih kan? Kok dia udah pulang? Bukannya dia jadi TKW di Timur Tengah? Mana perutnya besar lagi? Ya bener itu Ratih. Kok dia hamil? Kapan dia punya suaminya? Jangan-jangan dia hamil di luar negeri? Jangan-jangan dia pulang karena hamil. Mungkin hamil sama majikan. Kayak berita di TV-TV itu. Diperkosa maksudnya? Mungkin. Tapi aku curiga. Jangan-jangan dia jual diri di luar negeri. Ibu-ibu, denger ya. Apapun itu, si Ratih kan sekarang hamil. Ntar kalau lahiran pasti anaknya cakep. Ya, orang bilang anak Indo gitu. Iya betul. Ya tetep aja. Namanya hamil tanpa bapak itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa? Si Ratih kembali dan dia hamil? Iya Bu, kita sendiri ini jadi saksi. Kalau Ratih itu udah pulang dan hamil alias belendung. Benar, Bu. Dulu si Ratih pernah merebut almarhum suami saya. Masa sekarang dia mau merebut suami saya lagi? Makanya Bu Naima harus hati-hati. Gini aja, gimana kalau kita hasut warga untuk mengusir Ratih dari kampung ini? Dia akan bawa aib. Jangan sampai kampung kita dilaknat Allah. Iya, betul, Iya. betul. Setuju nggak? Betul nggak? Setuju. Setuju banget. Ayo kita usir. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo semuanya, ayo. Ratih sudah membawa aib buat kampung kita. Jadi harus kita usir. Ayo kita usir. Ayo usir. Keluar kamu Ratih. Keluar. Ayo keluar. Ayo usir Bu. Ya Allah, ada apa lagi ini ya Allah? Ratih, keluar kamu. Kamu sudah bawa aib ke kampung kita. Keluar kamu. Keluar kamu Ratih. Ayo Bu, usir. Dia sudah membawa aib. Jangan. Keluar kamu. Kalau kamu nggak keluar, kita lempar batu rumahnya. Ayo bapak-bapak ibu-ibu. Lempar batu. Berhenti, cukup. Apa-apaan kalian ini? Istighfar. Kasihan Ratih. Kita tidak boleh menghakimi seseorang yang kita sendiri belum tahu masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya apa lagi Pak Ustadz? Sudah jelas Ratih itu datang hamil tanpa suami. Kurang jelas apa lagi? Dia udah bawa air. Astagfirullahaladzim. Sudah. Tidak ada yang berhak menghakimi seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Biarlah semua urusan ini antara Ratih dengan Allah. Sebaiknya kalian sekarang pulang semua. Bubar. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Lindungi aku dari orang-orang yang akan menjahati aku ya Allah. Nafas yang panjang Ratih. Tarik lagi Ratih. Ya. Ratih, ayo lagi Ratih. Alhamdulillah. Anak kamu perempuan Ratih. Cantik banget Ratih. Mirip banget sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak
pelajaran mengaji hari ini membaca surat Al-Ikhlas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, kamu mau ikutan ngaji juga? Iya Ustadz. Oh iya, bagus. Silakan duduk. Loh, anak-anak mau pada kemana ini? Saya pengen pulang Pak Ustadz. Kata ibu saya tidak boleh deket Zahra. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu tidak ikutan pulang? Enggak ah. Aku mau ngaji bareng Zahra aja di sini. Oh ya, alhamdulillah. Ya sudah, ambil bukunya. Yuk, mari kita mulai mengaji lagi ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Zara, kamu dari mana aja sih? Habis ngaji, Bu. Ngapain pakai ngaji segala? Gak perlu. Percuma kamu ngaji. Toh mereka tetap aja menghina kita. Sini. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Sana pulang. Masuk. Ibu udah berapa kali bilang, gak usah pakai ngaji segala. Iya, Bu. Ngerti nggak? Zahra. Masuk. Udah berapa kali ya? Ibu bilang berapa kali Zahra? Percuma kamu ngaji, percuma kamu sholat. Semua orang memandang sebelah mata sama kita. Kamu gak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Kamu gak tahu ya gimana mereka menghina kita, Zahra. Mereka itu memandang sebelah mata sama kita. Tapi Bu, Zahra pengen ngaji kayak anak-anak yang lain. Gak perlu. Ibu malu punya anak tanpa ayah. Masuk kamar. Bu, Zahra sayang sama Ibu. Zahra sayang sama Ibu. Maafin Zahra, Bu. Maafin Zahra. Bu, aku pengen sekolah. Udah gak usah macem-macem. Ibu gak akan pernah nyekolahin kamu. Lebih baik kamu itu gak bisa baca sama tulis. Daripada ibu harus menanggung malu karena kamu dipermalukan sama orang-orang kampung. Ngerti kamu? Tapi Bu, Udah gak usah pakai tapir. Sini, tuh anterin cucian yang udah digosok. Sana. iya Bu. Awas kamu ya, aku tangkap kamu. Adi, nggak bisa dibiarin. Ngapain sih?
Ngapain sih kamu main-main sama Zahra? Kamu tahu nggak? Dia tuh anaknya nggak tahu bapaknya. Paham? Tapi Ibu, Zahra itu anak baik. Oh, kamu udah pinter bantah sama ibu. Tetap aja, dia itu nggak tahu bapaknya yang mana. Ayo kamu pulang. Zahra, ingat ya, jangan pernah lagi main sama Aldi anak tante. Ayo Zahra, pulang. Kenapa sih kamu diam aja di situ? Cepet pulang. Sana pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, Allah itu maha sempurna. Apapun yang diciptakan Allah juga sempurna. Kalau bahasa saya mah lengkap. Dalam kehidupan ini kan emang lengkap banget ya Bu ya. Ada anak dilahirkan, bapaknya ada, emaknya ada, dunianya ada, kedudukannya ada. Ada juga manusia itu dilahirkan, bapak ada, emak kagak, harta kagak, kedudukan juga kagak. Ada juga manusia itu dilahirkan, emak ada, bapak yang kagak. Manusia itu memang modelnya macam-macam yang Allah berikan takdirnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang dilahirkan bapaknya enggak ada maksudnya. Jangan kita ini langsung bilang, Tumi katanya itu kan anak haram. Dalam Islam tidak ada istilah anak itu haram jadah. Sebab apa? Kita ini cuma menjalankan peranan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, setiap anak yang dilahirkan alal fitrah bersih, suci, kecuali kedua orang tuanya lah yang bisa mencetak itu anak jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, dan juga bisa jadi Majusi. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti kisahnya Ning Zahra ini kan ibunya tugas ke luar negeri, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kemudian orang kampung menganggap ini aib. Padahal dari kisah hidup Ning Zahra bisa kita ambil satu pembelajaran. Silakan Ning Zahra dilanjutkan ceritanya Ning. Jadi gini ceritanya Umi. Shadaqallahul azim. Pelan-pelan dong. Udah pada bubar. Bubar, Gadek. Ingin saya kecil, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aldi. Zahra, Pak. Bapak, Oh, waduh, kamu kok sekarang cantik banget, Zahra? makasih Pak. Ibu, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik kok. Sehat-sehat aja. Oh iya, Bu. Zahra. Zahra, Bu. Zahra anak Ratih. Aldi, Aldi. Kan ibu udah sering bilang dari kecil, kalau kamu tuh jangan bergaul sama anak ini. Apalagi deket-deket sih, ibu nggak suka. Ibu jangan bicara seperti itu. Zahra itu anak yang baik. Dia itu guru ngaji di sini. Penampilannya aja baik. Tetap aja keturunannya itu nggak akan ngerubah dia, tahu nggak? Bu, tunggu. Zahra. Maafin ibu aku ya. Iya nggak apa-apa kok. Lagian juga aku udah terbiasa dari masa kecil dihina kayak gini. Assalamualaikum. Zahra. Zahra tunggu. Zahra. Kemana sih anak itu? Pasti dia ngajar ngaji lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana aja sih kamu? Malam-malam kelayapan sama laki-laki. Tadi abis sholat maghrib Zahra ngaji Bu. Zahra, kamu itu harus jaga diri. Jangan seperti ibu. Dicemooh banyak orang. Hamil dan melahirkan anak tanpa suami. Kamu tidak pantas bergaul sama dia. Dia itu anak orang kaya. Kamu itu siapa? Hah? Kamu itu harus tahu diri. Maaf, Bu. Zahra adalah wanita yang bisa jaga kehormatannya, Bu.
Tahu apa kamu soal kehormatan? Saya sudah kehilangan kehormatan saya sejak Zahra dalam kandungan saya. Bagaimana sih tidak khawatir dengan anak saya? Ibu nggak usah pikirin ya apa kata mereka. Yang penting kan Zahra nggak macem-macem, Bu. Mereka itu memandang kita seperti sampah, Zahra. Pulang kamu. Pulang. Ayo masuk. Masuk. Ratih, kamu tuh harusnya bersyukur udah dikasih hidup dan tinggal di kampung ini. Ratih, jadi orang itu tahu diri banget. Jaga anak kamu, jangan sampai kelayapan kemana-mana. Alasannya ngaji, tahu-tahu deketin si Aldi. Kamu sengaja ya nyuruh Zahra untuk deketin si Aldi supaya dapat mantu orang kaya gitu. Nggak tahu malu banget sih kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja jual diri di luar negeri supaya dapat anak yang cakep dan bisa dapat menantu yang kaya. Kalian boleh saja menghina saya. Silakan kalian menghina saya sepuas kalian. Tapi jangan pernah menghina anak saya. Kalian sok suci. Pergi kalian, pergi! Assalamualaikum. Zahra. Cantik juga ya. Sok alim, sok soleha. Paling bentar lagi dia bakalan jual diri deh kayak emak. Kaliannya apa-apaan sih? Pasti gangguin Zahra ya? Iya. Zahra, gimana? Kamu udah apa-apa toh? Gimana kalau juragan yang anterin Zahra pulang? Makasih juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, juragan mulai tergoda nih sama si Zahra. Kalau ngomong sembarangan, nggak di sekolahin ya mulutnya. Hah? Bubar! Ganggu orang aja. Aduh, Lema. Ibu, ada gosip. Ada apa? Ada apa? Mulai sekarang, Ibu harus jagain si juragan. Karena barusan tadi saya lihat dia lagi godain si Zahra. Bener, Bu. Takutnya juragan tergoda sama kecantikan si Zahra. Apa? Iya, Bu. Kayak gitu kan, si Zahra itu cantik-cantik kucing dapur. Bener, Bu. Yang ngajar. Dulu si Rati udah merebut suami saya. Masa sekarang saya udah punya suami lagi mau direbut sama anaknya? Awas kalau sampai dia berani merebut suami orang. Rasain tuh si Zahra. Assalamualaikum. Ibu. Orang-orang udah gak ada yang peduli sama kita ya Zahra. Allah juga udah gak peduli sama kita. Ibu, lebih baik Ibu sholat ya Bu ya. Istighfar Bu, tafakur. Supaya nanti insya Allah bakal ngangkat derajat kita ya Bu.
Ibu sudah terlanjur hina di mata orang-orang. Begitu juga di mata Allah. Emangnya Allah mau menolong kita? Emangnya Allah mau menyadarkan orang-orang itu? Astagfirullah Ibu. Ibu istighfar ya Bu ya. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ranti, lu bilangin anak lu ya, jangan coba-coba deketin laki gue. Kamu dulu udah rebut laki saya. Dasar ibu sama anak samanya. Astagfirullah Ibu. Maksud Ibu tuh apa sih? Emangnya salah saya tuh apa Bu? Saya aja nggak tahu siapa suami Ibu. Kamu nggak usah pura-pura bodoh ya. Saya istri juragan. Kalau kamu berani deketin laki saya, tahu akibatnya. Pergi dari sini. Jangan ganggu anak saya. Pergi! Dasar ibu sama anak. Jalan! Apa yang kamu lakukan, Zara? Apa benar yang dibilang perempuan itu? Hah? Enggak Bu, demi Allah Zara nggak tahu apa-apa Bu. Enggak Bu, Zara Ingatkah kamu sama ibu ya? Zara nggak tahu apa-apa. Ya cukup, ibu sudah dihina orang, nak. Masih kurang kita dihina orang. Enggak Bu, Ibu enggak. Zara nggak tahu apa-apa. Cukup, ibu malu di mata orang-orang. Ya, sedikit lagi ya. Aisyah. Kalau datang itu ngomong dong, assalamualaikum kek, apa kek? Ih, jangan so alim deh. Kamu godain si Zara kan, anak si Rati itu. Jangan asal ngomong. Itu nuduh namanya. Aku nggak ada hubungan apa-apa lu sama Zara. Tadi itu cuma nggak sengaja aja lewat depan rumah Zahra. Udah gitu aja kok. Ih, kamu udah berani main di belakang saya ya? Awas, saya abisin si Zahra sama si Rati. Berani-beraninya ngerebut suami saya. Kok bisa jadi begini ya? Aduh. Makan apa sih dia? Marah terus. Gak capek-capeknya. Zahra. Jadi maksud saya dengan Aldi kemari, yang pertama-tama saya ingin bersilaturahmi. Lalu yang kedua, mengingat banyak omongan yang tidak baik tentang anak kita, bagaimana kalau Aldi sama Zahra kita nikahkan? Apa? Bapak mau membicarakan hubungan Aldi sama anak saya? Kalian mau menyusahkan anak saya? Iya, kalian senang kalau semua orang membicarakan anak saya, mempermalukan anak saya. Iya. Keluar! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zara, Zara tunggu, Lebih baik kita nggak usah ketemu lagi ya. Zara, dari kecil sampai sekarang, kamu udah jadi bagian hidup aku. Dan aku nggak peduli apa kata orang di luar sana tentang kamu. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus tahu, sampai kapanpun, ibu aku itu nggak akan pernah ngizinin aku buat deket sama orang lain. Dan aku nggak mau nyakitin hati ibu aku. Karena buat aku, ibu aku itu segalanya. Jadi, lebih baik kita nggak usah ketemu lagi ya. Tapi aku cinta sama kamu.
maafin aku ya. Tapi aku nggak mau buat kamu kecewa. Cuman gara-gara ibu aku. Assalamualaikum. Halo. Kita harus berpencar nih. Sebagian ada ke sana, kita ke sana, Bud. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Berhenti, woy! Mana ya? Cepet banget larinya. Rampok! Hah? Siapa tuh? Ki, Robi, mari buruan. Ada orang nih di sini pingsan nih. Itu. Mana nih, yuk. Ayo. Siapa nih? Hah? Zara? Zara? Apa yang kamu lakuin di sini, Zara? Hah? Wah, jangan-jangan kamu di sini lagi berzina ya? Hah? Ngaku kamu? Enggak. Cepet ngaku, siapa laki-laki yang tadi ya? Tadi ada orang. Saya dipukul. Udah bang, bawa aja dia. Zara kan sudah mengotori kampung kita. Udah bawa aja, udah. Berdiri kamu. Berdiri. Udah bawa, bawa. Bangun. Oh. Kami tidak mau kampung kita kena. Gara-gara kamu. Bawa aja. Ayo. Ayo. Nggak salah. Bangun kamu. Udah, kita bawa aja dah sekarang. Udah. Si Zara dan ibunya harus kita usir dari kampung kita. Tojo, udah. Saya nggak salah. Udah. Bentar. Kayaknya ada yang seru. Bangun. Udah bawa sekarang. Ibu-ibu, cus kita ke sana. Ayo kita cari tahu. Berhenti. Keluar berhenti. Pak, tolong Pak. Saya difitnah, ampun. Mana ada orang yang udah tak basah mau ngaku kesalahannya, bener gak? Alah, alasan lah. Saya difitnah. Ibu. Oi, Rati. Lihat tuh kelakuan anak kamu. Anak kamu sudah berbuat zina. Anak kamu sudah mengotori kampung kita. Betul, ibu-ibu? Betul? Enggak, Bu Zara nggak salah. Bu Zara difitnah. Apa yang sudah kamu lakukan? Jawab, Ibu. Apa yang sudah kamu lakukan? Bu, demi Allah, Bu Zara difitnah, Ibu. Apa? Fitnah? Itu cuma alasan kamu saja. Bu Rati, anak ibu ini sudah membuka aib kampung kita, Bu. Jadi, usir dia! Atau
sesuai peraturan kampung kita. Kamu kita bawa ke lapangan, kita arak, atau kita lemparin batu-batu. Betul bapak-bapak? Kalian membunuh anak saya. Hah? Bunuh dia. Bunuh dia kalau memang itu membuat kalian senang. Kenapa dia? Ayo! Dia! Ayo! Ayo! Ibu, Zara nggak salah, Bu. Zara cuma difitnah, Ibu. Zara difitnah, Ibu. Zara nggak salah. Jelas-jelas tadi kita lihat siapa itu cowoknya, siapa? Ayo bilang aku. Udah ngaku aja. Siapa cowoknya? Lihat ibu. Apa benar yang mereka katakan? Aduh, Bu, demi Allah. Zara difitnah, Ibu. Zara mau dipukul sama Sudah berkali-kali ibu bilang, kamu harus jaga diri. Ada apa ini? Pak, saya udah difitnah, Pak. Dasar nggak tahu diri. Istighfar Bu Rati, kita tidak boleh main hakim sendiri. Allah akan marah kalau kita menzolimi orang yang belum tentu melakukan kesalahan. Ya sudah, bubar semuanya sekarang, bubar semua. Pak Ustadz, jangan-jangan cowok itu si Aldi, Pak. Anak apa Fajar? Lu kenal gak, Ki? Kenal. Kayaknya bukan si Ali deh. Gue tahu Ali gimana orangnya. Pak, saya difitnah, Pak. Saya difitnah. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Masuk ke dalam rumahmu. Insya Allah ibumu sudah tidak marah lagi ya. Bubar semua. Bubar. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa kau tidak pernah berhenti menyiksaku, ya Allah? Apa salahku? Apa salahku, ya Allah? Masya Allah. Zara. Jangan sentuh aku. Adi, sebaiknya Zahra istirahat dulu. Kasihan. Zara, maafin aku, Zara. Harusnya aku nganterin kamu pulang, semua ini gak bakal terjadi. Zara, maafin aku, harusnya aku nganterin kamu, Zara. Zara. Ya sudah, yang sabar ya Aldi ya. Pancir, Pak, pancir. Semalam kamu kemana? Kirain hujan, taunya petir doang. Ronda, Mi. Sejak kapan kamu seneng ronda? Pas kamu ngerondain Zara ya? Aku? Atau jangan-jangan kamu yang ngelakuin itu ke Zara? Ini juga serius, Mi. Mi, memangnya Zara kenapa? Iya, emang kamu nggak tahu? Semua warga dari Sabang sampai Merauke juga udah tahu kalau semalam si Zahra berbuat zina. Ketangkep berbuat zina. Tapi si Zahra nggak ngaku. Jangan-jangan memang udah kejadian. Ih, malah diem lagi. Jawab dong, nanya serius nih. Ini juga serius, Mi. Tapi siapa ya yang sudah memperkosa Zahra?
kasihan sama Sarah. Pasti dia sedih sekarang ini. Nih, gimana kalau kita tengokin Sarah? Yuk. Malah mikirin Zara lagi. Jawab, semalam kemana? Jawab. Semalam itu diajak Pak Derajat nonton wayang orang. Awas jangan bohong. Ya enggak bohong nih, suwer, kewer. Tak bohong. Awas kalau bohong, saya cincang kamu. Kebanyakan gaul sama tukang daging, pakai cincang segala. Diriku yang udah hina ini, ya Allah. Mama, tunggu. Ada apa, Bu? Dari dulu kan saya udah bilang, jangan suka dideketin Aldi sama anak si Ratih. Kalau udah ada kejadian sekarang, nyesel kan? Bu Naima, Aldi anak saya itu kan udah cukup dewasa. Jadi dia udah bisa milih yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas buat dia. Saya kan gak bisa ikut campur terlalu jauh urusan dia. Iya sih, tapi kalau saya nih, kita jadi orang jangan terlalu bijak. Kalau udah ada kejadian kayak sekarang, emang masih percaya kalau Sarah itu perempuan baik-baik? Kalau kata saya sih, hati-hati karena babat bibit bebet bobot itu nurun. Darah itu nurun, Bu. Kalau saya sih nggak mau. Tapi kalau memang di situ mau, ya terserah. Udah santai ya. Aku duluan ya. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ucapan Naima ada benarnya juga ya. Tolong ampunilah dosa hamba dan ibu hamba, ya Allah. Berikanlah hamba dapat kuat menghadapi semua cobaan-Mu, ya Allah. Tolong ampunilah semua dosa hamba. Engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Engkau Maha Mendengar. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Tolong kabulkanlah semua doa-doa hamba. Amin. Ngapain kamu sholat? Ibu aku. Kamu pikir sholat kamu itu bisa menolong kita? Kamu pikir sholat kamu itu bisa merubah keadaan kita jadi lebih baik? Kamu pikir dengan sholat kamu itu bisa mengubah orang-orang tidak lagi menghina kita? Hah? Bu, sebesar apapun ujian kita tetap tidak boleh meninggalkan sholat, Bu. Dari dulu itu saja jawaban kamu. Tapi apa sekarang? Hah? Orang-orang tetap saja menghina kita. Sholat kamu sangat tidak menolong.
Zahra ngomong kayak gitu, Bu. Zahra minta maaf, Bu. Maafin Zahra belum bisa ngangkat derajat Ibu. Dari dulu Ibu sudah bilang, kamu tidak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Mereka tetap saja memandang kita hina, Nak. Hina! Ibu, biar Zahra suapinin buat Ibu. Kalau Ibu nggak makan nanti Ibu sakit ya. Makan. Zahra rela Ibu mencaci maki Zahra. Zahra terima, Bu. Tapi Ibu tetap orang tua Zahra satu-satunya. Assalamualaikum. Aldi? Bu, sebentar ya. Kamu mau ngapain kesini lagi? Aku tahu. Mungkin kamu nggak terima kehadiran aku sini kan? Udah, kamu mau ngapain sih kesini lagi? Kamu pulang aja. Aku terus mikirin kamu. Dan aku terus dihantuin rasa bersalah aku sama kamu. Karena kamu dihakimin sama seluruh warga. Udahlah. Nggak ada yang salah kok. Semuanya juga udah terjadi. Ya, mungkin emang ini udah jadi takdir aku. Jadi lebih baik sekarang kau pulang, karena aku nggak mau dihina lagi sama warga di sini. Kamu pergi, udah pergi Aldi, pergi. Aku bilang pergi. Zahra, aku kenal kamu dari kecil. Aku tahu, aku yakin. Kamu pasti bisa ngelewatin semua ini. Kamu yang sabar ya. Pergi kamu! Jangan dekati Zahra. Percuma kamu menemani dia kalau kamu tidak bisa menjaga dia. Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu jangan kayak gitu dong, Ibu istighfar, Ibu. Pergi! Pergi! Aldi pergi! Assalamualaikum. Ibu, udah Ibu. Ibu ya Zahra, Ibu istighfar, Ibu jangan kayak gitu ya, Bu ya. Ibu istighfar. Astagfirullah, Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kamu kenapa, Nak? Kok terluka? Enggak kenapa-napa kok, Bu. Ya. Nggak kenapa-napa gimana? Kamu habis berantem ya? Enggak, Bu. Tadi cuma nggak sengaja kelempar gelas ya. Hah? Kelempar gelas? Enggak. Maksudnya tadi saya jatuh dari motor, Bu. Jatuh dari motor apa kelempar gelas? Ini buktinya nih. Ayo, bilang sama Ibu, siapa yang lakuin? Udah lah, Bu. Siapa?
Rati apa Zahra? Ayo bilang sama ibu. Udahlah Bu, kasihan mereka Bu. Kan benar, ini memang harus dihajar nih. Bu, Ibu mau kemana? Ya mau hajar mereka, enak aja. Anak ibu tuh sampai ke luka kayak gitu. Bu, jangan Bu, kasihan mereka Bu. Enggak. Ibu! Pokoknya nggak bisa. Ibu! Terus. Cepat. Bu Mala. Tunggu. Bu Mala mau kemana? Emosi banget. Mau kemana Bu? Mau kasih pelajaran sama si Ratih. Emang si Ratih kenapa? Enak aja dia ngelukain si Aldi. Serius? Ya. Wah, nggak bisa dibiarin Bu. Bu, jangan dibiarin Bu. Betul. Harus dikasih pelajaran Bu. Kalau nggak nanti si Ratih makin kasar sama Aldi. Ayo Bu, hajar Bu, hajar. Ke sana. Iya, saya ikut. Ayo Bu, ayo. Zahra, Ratih keluar, buka pintunya. Zahra, Ratih, buka, jangan bikin kami marah. Ibu sebentar ya, Bu ya. Memang kurang ajar ya. Kamu udah bikin anak saya terluka. Oh, Ibu maafin ibu saya, Bu. Ibu malah maafin ibu saya, Bu. Enak aja minta maaf. Bu, maafin, Bu. Apa? Gak ada maaf apa. Gara-gara kamu, gara-gara kalian anak saya jadi terluka. Maafin. Ibu jangan sakitin ibu saya, Bu. Saya nggak akan nyakitin ibu kamu, tapi saya akan kasih pelajaran buat dia. Ibu, saya tidak terluka. Ibu, udah, Ibu. Ingat ya Zara, jangan pernah lagi ganggu anak saya, apalagi dekat-dekat kamu. Dan kamu ingat, jaga tuh anak kamu. Ibu? Aldi, ibu kamu hebat. Dia baru aja nampar si Ratih, ibunya Zahra. Astagfirullahaladzim, Ibu. Udah ngapain sih kamu kesini? Udah sana, ibu kan nggak suka kamu tuh dekat-dekat sama Zahra. Ayo sana pulang, cepet. Itu luka aja belum kering, udah kesini lagi. Pulang. Sabar. Semua ini gara-gara Ratih sama Zahra. Mereka yang bikin hidup kita jadi nggak tenang. Yuk, kita pulang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Bagaimana kamu? Tidak apa-apa, Aldi? Alhamdulillah nggak apa-apa kok Pak Ustadz. Alhamdulillah. Apa rencana kamu sampai kamu mau bicara dengan saya? Jadi gini Pak Ustadz. Saya pengen ngakuin kalau Mami itu saya dengan Zahra Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim Aldi. Itu tidak akan bisa menolong Zahra. Dan itu juga tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Saya pengen memiliki Zahra Pak Ustadz. Saya bisa kok. Saya bisa terima Zahra padanya. Dan saya rela Pak Ustadz. Terima Zahra walaupun dia udah dinodai atau belum Pak Ustadz. Aldi, coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau mudaratnya lebih banyak, sebaiknya jangan kamu lakukan. Karena itu akan menjadi dosa. Aldi, ibu mau bicara sama kamu. Ada apa Bu? Apa benar kabar di kampung malam itu kamu bersama Zahra? Iya Bu. Malam itu emang Aldi sama Zahra Bu. Masya Allah. Maafin Aldi Bu. Umi, Zahra udah gak kuat lagi, Umi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, Ning Zahra. Tapi Zahra udah gak kuat lagi buat ngadepin semua cobaan ini.
Itu menurut Neng, tapi belum tentu menurut Allah, nak. Kalau misalnya Ning Zahra udah merasa nggak kuat banget baca dalam hati sayang, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ingat nak, seberat apapun ujian yang Allah berikan, ada Allah yang akan nolongin kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Oh ya Ning Zahra, kalau memang Neng sudah merasa nggak kuat banget, boleh dipertimbangkan apa yang pernah Umi sarankan untuk pindah dari kampung ini, sayang. Zahra nggak bisa, Umi. Zahra nggak mungkin ninggalin ibu sendirian. Zahra, istighfar Zahra. Kamu harus sabar. Kamu juga harus kuat. Insya Allah, Aisyah, Umi, Fatimah percaya pasti semua cobaan yang diberikan Allah kepada Zahra ada hikmahnya. Zahra harus yakin ya. Bismillah. Makasih ya. Sama-sama. Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aldi pakai ngaku lagi depan warga kalau dia tuh malam itu sama Zahra lagi. Tidak ada pilihan lain, Bu. Kita harus segera menikahkan Aldi dan Zahra. Demi nama baik kita, Ratih dan Zahra. Apa? Bapak masih mikirin nama baiknya Ratih sama Zahra? Sejak kapan tuh mereka punya nama baik? Sejak kapan? Ibu, kita harus berpikir secara hati yang jernih. Kita menikahkan Aldi dan Zahra itu karena memang mereka berjodoh. Mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai Aldi tuh nikah sama Zahra? Astagfirullahaladzim. Ibu ini jangan-jangan sudah termakan sama omongan orang kampung ini ya? Pak, kalau sampai Aldi sama Zahra itu nikah, itu sama juga kita naruh kotoran di muka kita sendiri, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Tolong kasih petunjuk ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Astagfirullah. Ibu, kalau kita menikahkan Aldi sama Zahra, itu seperti juga kita mengangkat derajatnya si Zahra. Enggak, pokoknya ibu nggak pernah izinin tuh Aldi nikah sama Zahra, titik. Ibu maunya tuh Aldi nikah sama yang bebek bobotnya itu baik. Paham nggak Bapak? Umi. Iya nak. Apakah seorang perempuan seperti saya gak pantas, gak punya hak untuk dicintai sama laki-laki baik-baik? Astagfirullahaladzim, Neng. Allah itu maha cinta. Kita juga kan hidup karena cinta. Kita besar karena cinta. Kita akan kembali kepada zat yang maha cinta, yaitu Allah. Allah tidak melarang, nak. Ning Zahra cinta sama siapapun Allah nggak ngelarang. Allah juga tidak melarang. Orang lain mencintai Ning Zahra juga Allah tidak melarang, nak. Umi, apa setiap manusia yang dilahirkan tidak mempunyai ayah dalam agama selalu dipanggil anak haram, Umi? Ya enggak lah, Neng. Kan Umi udah sering bilang, dalam agama itu tidak ada istilah panggilan anak haram. Sebab apa? Allah yang memilih kita untuk siapa jadi orang tua kita. Allah juga yang menentukan kita lahir bagaimana. Allah juga yang menentukan kita lahir dari rahim siapa. Itu semuanya takdir Allah. Zahra? Kamu kesini lagi? Ya aku pengen nemuin ibu kamu, terus aku pengen bilang kalau malam itu kamu sama aku. Hah? Enggak, aku nggak mau.
Aku nggak mau kamu tuh menderita cuma gara-gara aku. Zara, aku siap ngadepin ibu kamu ya. Enggak. Tolong bawa aku temuin dia. Enggak, aku nggak mau, aku nggak bisa. Sekarang gini ya. Kalau kamu nggak mau nemuin aku sama ibu kamu, biar aku nemuin sendiri. Aldi. Aku takut. Zara, percaya sama aku. Aku siap menerima risikonya, ya. Termasuk kalau ibu kamu marah. Percaya sama aku. Mau ngapain kamu kesini, ha? Jangan pernah bermimpi kamu bisa mendapatkan anak saya. Keluar kamu. Bu, kasih waktu Aldi buat ngomong, Bu. Enggak. Ibu tidak mau mendengar apapun yang keluar dari mulutnya. Keluar! Sebelum saya keluar, saya cuma mau bilang, Bu, kalau malam itu Zara sama saya, Bu, bukan sama orang lain, Bu. Saya ibunya. Saya menjaga anak saya lebih daripada saya menjaga diri saya sendiri. Kamu menghancurkan hidupnya. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Ibu jangan, Bu. Jangan. Keluar. Ibu jangan, Bu. Kurang ajar. Ibu ini Zara, Ibu jangan. Perbuatan kamu. Jangan, ini tuh salah Zara, Bu. Jangan, Bu. Benar dugaan saya. Nggak sangka, ternyata si Aldi sama bejatnya sama si Rati dan si Zahra. Pergi! Sampai kiamat pun, saya tidak akan menyerahkan anak saya ke tangan kamu. Dengar kamu! Keluar! Keluar! Saya tidak mau lagi melihat muka kamu di sini. Pergi! Zara. Kamu pasti saja menyakiti Ibu, nak. Ibu, Zara minta maaf. Ibu, Zara minta maaf, Bu. Ini salah Zara. Bu Naima datang. Ada gosipan, ada gosip apa? Barusan ya, telinga saya sendiri yang mendengar ada gosip. Ayo. Kenapa, Bu? Kalau si Aldi udah ngaku di depan Rati, kalau malam itu si Aldi yang bersama Zahra. Tapi si Aldi kabur sewaktu warga nangkep si Zahra. Gosip. Oh, kalau begitu si Mala harus segera dikasih tahu. Kan saya udah bilang, jangan suruh anaknya dekat-dekat sama si Zahra. Kalau udah kayak gini, siapa yang nyesel? Kita bilangin aja sekarang yuk. Ayo. Ada apa lagi nih? Ada apa rame-rame begini? Mala, kan saya udah bilangin, jangan deketin Aldi sama Zahra. Sekarang kamu udah tahu belum? Kalau Aldi sudah mengakui bahwa dia berbuat malam itu. Bu Mala, dan kami nggak mau
kalau kampung kami ini kena azab gara-gara perbuatan anak ibu dengan Zahra. Astagfirullahaladzim. Terus maksud kalian, aku ini harus berbuat apa? Ya harus dinikahin lah Zahra sama Aldi. Ya harus tanggung jawab dong, mau apa lagi? Ibu tidak bisa menuduh anak saya berbuat zina begitu saja tanpa ada bukti yang jelas. Pak, saya saksinya. Saya sendiri yang mendengar pengakuan Aldi malam itu di rumah Zahra. Sekarang Aldi mana? Ayo suruh dia keluar. Saya di sini. Malam itu memang saya sama Zahra. Terus kenapa? Tuh kan Bu, Pak, Aldi aja mengaku. Ternyata keluarga ibu itu nggak jauh beda sama keluarganya Rati. Buat apa kamu mengakui hal yang bukan kamu lakukan, Aldi? Kamu mau bikin malu ibu. Ibu malu, tahu nggak? Kenapa? Kenapa kamu harus mengakui yang bukan kamu lakukan? Kenapa? Sudah. Ibu yang sabar. Zahra, kamu mau kemana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Jawab dong mau kemana. Tanya bukan jawab. Saya mau ngajarin anak-anak ngaji, Bu. Kebetulan Pak Ustadz Amir itu nggak bisa datang, jadi saya ngegantiin. Gak tau malu. Tahu nggak sih, kamu udah bawa aib ke kampung kita. Makanya ya Bu ya, jangan biarin orang ini ngajarin anak-anak kita. Nanti samanya bawa racun. Nih, lihat nih. Racun rasanya. Ayo Bu, jalan. Banget tuh Zahra. Aldi, Ibu ngerti perasaan kamu sama Zahra. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan begini gara-gara Zahra. Kamu harus melupakan dia dan jangan lagi ketemu sama dia. Tapi Bu, akan sulit lah Bu. Kalau Aldi buat ngejauhin dia Bu. Apalagi ngelupain Zahra Bu. Karena Zahra udah jadi bagian hidup Aldi Bu dari kecil. Aldi, Zahra itu nggak pantas berhubungan sama kamu karena kamu itu anak keturunan baik-baik dari ibu dan bapak. Aldi, kamu jawab dengan jujur. Apakah pada malam itu kamu betul-betul bersama Zahra? Zahra itu bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu ibu yang cariin, yang cantik, yang berpendidikan, yang bobot bebetnya itu baik, bukan Zahra. Zahra itu nggak pantas buat kamu karena dia nggak tahu asal usulnya sendiri. Bu bisa nggak usah jelek-jelekin Zahra terus Bu? Aldi. Sudah. Sekarang Aldi sholat dulu. Mohon petunjuk sama Allah SWT agar kamu bisa mendapatkan pilihan yang terbaik. Pilihan apa lagi sih Pak? Pilihan yang terbaik itu Aldi tidak dengan Zahra. Titik. Paham nggak sih kalian berdua? Zahra, saya sudah bilang berkali-kali ya, jangan ngajarin anak kami ngaji. Kamu nggak ngerti ya? Loh Bu, emangnya salah saya tuh apa? Tebel muka banget sih kamu jadi orang. Anak-anak ini nggak mau diajarin ngaji sama kamu. Yang kelakuannya nggak jelas seperti itu. Tapi kan saya disuruh sama Pak Ustadz Amir buat menggantikan dia. Gak usah banyak alasan Zahra. Pokoknya kami nggak mau. Kamu ngajar lagi. Ayo balik. Bubar. Ayo bubar semuanya, bubar. Bubar anak-anak. Astagfirullah.
Zahra pasti senang. Zahra pulang. Kebetulan Zahra pulang. Emang kalau jodoh nggak kemana? Itu sepertinya juragan, yo. Wah, berita heboh ini. Kita apain Bu Naimah ya? Kita laporin aja ke Bu Naimah. Assalamualaikum Zahra. Ini juragan bawain buat Zahra, buat makan malam. Maaf juragan, saya nggak bisa menerimanya. Lebih baik sekarang juragan pergi. Saya nggak mau difitnah lagi sama warga kampung sini. Zahra, gak ada yang tahu juragan datang ke sini. Lagian juragan datang ke sini mau bicara sama kamu. Apa betul kejadian yang pada malam itu sama Aldi? Maaf juragan, saya nggak mau ngebahasnya lagi. Juragan datang ke sini itu dengan niat baik. Ngomong aja. Enggak, maaf juragan, kalau emang juragan udah nggak ada keperluan lagi, lebih baik juragan pergi ya. Saya nggak mau difitnah lagi juragan, silahkan pergi. Bu Naimah, saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Tadi juragan itu pergi ke rumahnya Bu Rati. Ya bener Bu, aku lihat juragan bawa bingkisan. Serius? Ya bener. Iya Bu. Ajar Bu, Naimah Bu. Kurang ajar. Ngapain kita bohong? Tapi itu pasti diguna-guna deh. Gak mungkin kalau enggak. Zahra. Enggak, juragan mau ngapain? Juragan pulang. Enggak, juragan pergi keluar. Tenang Zahra. Jangan berisik. Lagian juragan kan datang dengan niat baik. Nanti kamu dihakimi warga loh. Makanya juragan mau bertanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Maksud juragan siap menjadi suami Zahra. Dan juragan siap untuk menceraikan Naimah. Enggak, juragan pergi. Juragan pergi. Pergi keluar Ibu. Enggak usah jangan Ibu. Juragan pergi keluar. Ibu, juragan pergi. Zahra. Juragan pergi keluar. Ibu. Enggak usah jangan Ibu. Juragan pergi keluar. Ibu, pergi keluar Ibu. Enggak usah Zahra. Saya kira tadi masih di kali nyuci. Keluar kamu. Jangan buat anak saya makin menderita. Keluar! Saya itu kan yang... Keluar! Keluar! Ya, Keluar! ya. Keluar! Ya. Aduh. Anak ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Dada aja. Dasar bandot tua kurang ajar. Ngapain kamu di sana? Ada Mami di sini. Cantik sekali hari ini. Kebetulan. Beliin makanan buat Mami. Enak loh. Cobain. Ngeles aja. Nih ibu-ibu bilang, kamu di sana ngapain? Selingkuh kan? Pasti udah diguna-guna tuh sama si Rati sama si Zahra. Seucon, nggak boleh. Kebetulan aja di depan rumah Zahra. Ini gimana? Sana kamu, sana. Ya. Woi, Rati! Zahra buka! Buka! Woi! Buka! Zahra!
Tapi pasti kamu pakai guna-guna untuk merayu suami saya. Ngaku! Ngaku demi Allah. Demi Allah ya ibu. Ibu. Lepasin anak saya. Pergi. Kalian keterlaluan. Lihat apa yang akan saya lakukan. Pergi kamu dari sini. Pergi. Si Aldi lihat punya muka ganteng banget, tapi kelakuannya bejat. Emangnya kenapa, Bud? Semalam kan dia udah ngomong dan ngaku bahwa yang mergokin si Zahra sama si Aldi, dia sendiri. Oh, ternyata si Aldi. Iya. Astagfirullahaladzim. Cepet. Masya Allah. Kita harus menyeret Aldi sekarang. Ayo Bu. Setuju. Ini kalian ngapain sih? Udah malam begini loh. Ih, kamu gak suka campur. Hari ini warga akan meminta pertanggungjawaban Aldi untuk menikahi Zahra. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Jangan kemana-mana. Apa? Aldi akan menikah dengan Zahra. Aldi, ayo ke rumah Zahra. Warga sudah nunggu di sana. Kamu harus bertanggung jawab. Zahra, kalian ngapain Zahra? Hah? Jangan sakitin dia. Aldi, kamu mau kemana? Kamu nggak boleh kemana-mana. Biar aja tuh si Zahra dihajar sama warga. Ibu, biarkanlah Ardi pergi. Kalau dia memang bersalah, dia harus bertanggung jawab. Bu, lepasin Bu. Enggak, ibu nggak akan izinin. Bu. Jangan pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita bawa. Bu Naima, kamu tuh memang bikin onar di kampung ini ya? Dengar ya. Kalau bukan karena anak kamu dan si Zahra itu, kampung kita tidak akan pernah onar. Catat itu. Ayo kita pergi. Aldi, sini Aldi. Biarkan. Papa, biarin aja lepas. Si Aldi menyelesaikan urusannya. Ibu kenapa Bu? Ada apa lagi Bu? Zahra, apalagi yang kamu lakukan Zahra? Apalagi dosa yang kita lakukan? Pak, kita kayaknya harus kirim Aldi ke luar kota deh Pak. Pokoknya ibu nggak mau sampai Aldi itu nikah sama Zahra. Aldi sama Zahra itu berjodoh. Ya memang karena itu jodohnya. Heran ya sama bapak ini. Dari awal tuh nggak pernah mau nurutin apa kata-kata ibu. Selalu aja belain Aldi. Coba ini akibatnya gimana? Apa? Ibu tuh keras sama Aldi karena kita tuh mau ngelindungin anak kita, Pak. Ya sudah, sekarang begini saja. Mendingan kita nyusul Aldi, ya? Sebelum terjadi apa-apa. Udah. Jangan. Mereka akan membunuh kita. Enggak Bu. Zahra nggak salah. Ibu nggak salah, kita nggak salah Bu. Kita nggak usah takut. Keluar nih. Kalian mau apa lagi? Mau apa kalian? Ha? Kalian mau bunuh anak saya? Kalian semua bukan manusia. Kenapa kalian tidak pernah berhenti menyiksa kami? Bu, kami hanya ingin kalian hidup benar, Bu. Makanya kita minta si Aldi dan si Zahra dinikahkan, Bu. Supaya apa? Supaya hubungan mereka sah dalam agama, benar gak? Benar! Benar tuh Bu. Supaya Allah mengampuni dosa mereka yang udah mereka lakuin. Udah cukup. Tolong jangan paksa saya. Saya sama ibu saya tuh nggak pernah mengganggu kalian. Kita nggak pernah minta makan dari kalian. Kenapa sih? Kenapa kalian tuh terus mengganggu kita? Kenapa? Allah.
Jangan ganggu saya sama ibu saya. Kita udah cukup menderita. Pergi kalian. Pergi! Pergi! Zara nggak salah. Ayo dong Aldi, akuin perbuatan kamu. Ayo dong. Kalian jangan menghakimi dia ya. Saya kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini dia orangnya nih. Tapi benar nih. Bagus. Sekalian kamu akuin kalau malam itu kamu bersama Zahra. Ayo warga, kita nikahkan Aldi dan Zara sekarang juga. Ayo. Diam! Saya tidak akan pernah menikahkan anak saya dengan siapapun. Pergi kalian. Pergi! Ibu. Oke. Malam itu saya memang berdua sama Zara. Benar kan? Ini dia nih orangnya. Dan saya ketangkep basah sama warga. Mas. Aldi, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa kamu mau berkorban untuk aku? Enggak Aldi, aku nggak bisa. Sudah. Sabar ya nak. Sabar. Kamu benar-benar keterlaluan, Zara. Kamu bikin malu ibu. Ibu malu. Zara, Pergi kamu dari sini. Ibu gak mau lagi lihat kamu. Pergi. Zara gak mau ninggalin ibu. Karena Zara gak bakal ninggalin ibu. Ibu Zara gak mau ninggalin ibu. Adi, ayo kita pulang. Nggak mau, Pak. Kok nggak mau kemana? Ibu tuh udah ngelindungin kamu. Kamu balas kayak begini. Ayo pulang. Aldi tunggu. Kamu puas lihat anak saya tuh nanggung aib yang nurunin emak kamu tuh? Hah? Puas? Ibu tadi bukan Aldi, ibu pelakunya. Aldi nggak bersalah, ibu. Wah, kelihatannya makin seru nih. Zara, kamu jangan bohong, Zara. Kamu jangan bohong, Zara. Aldi, kamu yang udah bohong. Kamu ngelakuin kayak gini tuh cuma buat tolong aku. Aku nggak bisa, Aldi. Aku nggak bisa. Aku nggak mau. Zara, jangan, Zara. Ayo, cepat bilang sama semua orang kalau Aldi bukan pelakunya. Cepat. Ayo, Zara. Pelakunya. Jangan, Zara. Pelakunya Juragan. Zara. Ibu,
Ibu kenapa ya Allah Ibu? Ibu ini Zahra Bu. Ibu kenapa Bu? Ya Allah. Ibu. Itu mobil juragan, ayo kita kejar. Ayo. Berhenti juragan, berhenti. Diam di tempat. Diam. Diam. Malah kamu juragan. Lepas. Saya nikahkan dan kawinkan Aldi bin Fajar dengan Zahra binti Fulan dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp7.770.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zahra binti Fuan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirnya Zahra bisa melewati cobaan berat itu. Ya Allah. Karena Allah itu sudah berjanji kepada umatnya. Allah akan mengasih cobaan kepada kita sesuai kemampuan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Aldi, suaminya dateng nak. Jemput Zahra sayang. Iya Umi. Aldi, Iya Umi. jaga istrimu baik-baik ya nak. Jaga Zahra baik-baik. Insya Allah. Karena Zahra insya Allah termasuk perempuan yang dirindukan surga. Karena Zahra sudah berbakti sama ibunya dan juga bisa menjaga kehormatannya.